Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kembali saya menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Tentulah di hari yang indah ini, di hari yang baru, kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita dalam tidur malam kita. Dan kini kita semua ada di pagi hari, di hari yang baru. Sebelum kita beraktivitas, mari siapkan hati dan pikiran kita supaya kita semua diisi dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu mengucap syukur terima kasih. Sepanjang tidur malam kami dapat merasakan pemeliharaanmu. Dan hari ini, di pagi hari ini, kami semua boleh merasakan kekuatan yang baru. Di hari yang baru, dan Tuhan sudah siap untuk berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Karena itu kami ingin Tuhan isi dengan firman-Mu seluruh langkah-langkah kami hari ini, supaya kami merasakan penyertaan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 27 sampai 31. Penekanannya pada ayatnya yang ke-28 yang mengatakan, "Maafkanlah kiranya kelancangan hamba-Mu ini. Tuhan pasti membangun bagiku tuanku keturunan yang kokoh, karena tuanku melakukan perang Tuhan dan kejahatan tidak didapati padamu selama hidupmu." Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, saling mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kisah Abigail, Daud, dan Nabal. Suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu cerita yang menarik sekali. Teristimewa peran Abigail di dalam mengatasi semua persoalan, khususnya tindakan dan perilaku suaminya Nabal. Daud sebagai seorang raja, tentulah dia punya wewenang dan otoritas yang sangat tinggi untuk mengatakan, untuk melakukan sesuatu. Tetapi Abigail, seorang yang sederhana, dia sadar dia berhadapan dengan seorang pemimpin. Karena itu kata yang dia keluarkan pertama adalah maafkan atau ampuni, kata gitu. Maafkanlah kiranya kelancangan hamba-Mu ini. Abigail menyadari berhadapan dengan seorang raja, dia tidak sembarangan karena dia merasa bahwa siapa dia? Dia hanya seorang rakyat biasa dan dia berhadapan. Dan mungkin dia memberikan pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan yang bisa saja tidak enak didengar oleh Daud. Tapi Abigail dengan penuh kerendahan hati, dia mengatakan maafkanlah. Kalimat itu yang diungkapkan ketika dia katakan maafkanlah kiranya kelancangan hamba-Mu ini, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kata maaf adalah sesuatu yang sederhana, tapi terkadang sangat sukar sekali untuk diucapkan. Terkadang kita emosi dan bisa melakukan sesuatu dan menyakiti orang lain. Pernahkah kemudian kita menyadari lalu kita mengatakan maaf? Mungkin bisa saja kalau itu hubungan antara atasan dan bawahan. Ya, atasan punya hak seperti itu. Kadang juga dia punya otoritas. Nah, hal yang sama juga di tengah keluarga. Ketika kita mungkin pernah menyakiti anak kita, pernahkah keluar dari mulut kita setelah kita menyadari kita mengatakan maaf ya nak, aku atau papa sudah melakukan atau mama sudah melakukan ini buat kamu, dan seterusnya. Sekali lagi kata maaf diucapkan itu bukan berarti merendahkan diri seseorang, tetapi sebuah tindakan yang menyadari bahwa tentu kita bersalah. Walaupun kita mengatakan diri kita benar, tapi tetap kata maaf itu adalah sebuah tindakan yang kemudian menghargai orang yang sedang kita bicara. Dengan demikian, kita mencoba dengan kata itu meredam emosi
dan membawa suasana kembali penuh dengan damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pesan dari firman Tuhan hari ini. Mari biasakan kita untuk mengucapkan kata maaf ketika kita berhadapan dengan orang lain, atau mungkin kita sudah mengambil langkah atau kita sudah berbuat yang salah. Biarlah kata maaf itu menjadi sebuah tradisi untuk kita belajar saling mengampuni dan saling memaafkan. Pasti Tuhan Yesus akan datang dengan berkat buat kita semua. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok yang berulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Herman Herceruntu dan keluarga Bapak Alex Ferry Hendra Wijaya. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini yang boleh menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Saudari Mita Monika Saragi, anak Fiorena Patile Kasapia, Saudari Silvia Bunga Lestari, Saudari Janet Elvira Ahulu Helu, Ibu Katerina Pairunan. Kami berdoa juga untuk anak Yonatan Ananda Makaenas, Saudara Marlo Yonatan Suprayogi, Bapak Surya Junifer, Ibu Cici Lisya Dorce Tahapari, Ibu Ciswa Berkani Bakas, Ibu Grace Lantang. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan Yesus memberkati, secara khusus sektor penyiar. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Samuel Hetarion, keluarga Bapak Stanley Sudira, keluarga Ibu Stella Patipelohi, Saudari Sylvia Magdalena Tutuwarima, keluarga Bapak Standi Yan Peter Pakpahan, dan keluarga Ibu Warsiwi. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit. Sektor Muria, Ibu Nur Sariningsi Betai, Ibu Yaena Sebauhia, Sektor Getsemani, Bapak Ngelu Bangun, Ibu Elsie Sutopo Manarisip, dan Ibu Danuri. Tuhan berkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat, para diakan, para penatua, dan para pendeta. Diberkatilah seluruh pelayanan kami bersama. Diberkatilah juga kehidupan keluarga, karya kerja, dan pelayanan kami bersama. Kami berdoa juga untuk pendeta emeritus dan pendeta domisili, pendeta gereja saudara. Tuhan berkati di dalam segala pelayanan, bahkan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Unit-unit misioner, vikaris dalam menjalankan masa vikariatnya, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Semua unsur yang ada di dalamnya, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, di pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami berdoa juga untuk janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk jemaat Yerusalem, sektor Yerusalem. Tuhan memberkati dalam persiapan menuju bakal jemaat, sehingga dalam segala hal persiapan demi persiapan, dan sekaligus Tuhan memberkati semuanya sampai menuju pada pelembagaannya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa juga di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang bergumul secara pribadi maupun keluarga. Topang dan sertai mereka dalam kewajiban dan tanggung jawab mereka masing-masing, dan pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan Yesus selalu membuat mereka sukacita dan penuh damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, yang kami mau naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.